itu berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat gitu terhadap modernitas. Modernitas dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dengan lembaga kesehatan. Selamat datang di podcast Diseminasi Riset episode ke-6. Kali ini kita membahas karya pada tahun 2020 yang berjudul Konspirasi Teoris and Modern Disjuncture Amidst the Spread of COVID-19 in Indonesia, atau teori konspirasi dan keterputusan modern di tengah persebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan abstrak sebagai berikut. Di tengah penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah banyak mendapatkan kritik karena ketidakmampuan dalam merumuskan strategi penanganan yang tepat. Selain tidak berfungsinya birokrasi, tingkat kepatuhan yang rendah dari warga Indonesia terhadap protokol kesehatan menambah kerumitan dampak COVID-19. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam perilaku tersebut adalah tersebarnya informasi palsu dan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan virus tersebut. Bagaimana kita bisa menjelaskan luasnya persebaran teori konspirasi di tengah ancaman virus COVID-19 di Indonesia? Artikel ini mengajukan argumen bahwa persebaran teori konspirasi di tengah pandemi merefleksikan kontestasi yang tengah berlangsung terhadap legitimasi politik di antara negara dan masyarakat. Untuk menjelaskan argumen tersebut, artikel ini akan memaparkan 3 momen kritis yang menjadi landasan dari persebaran teori konspirasi di Indonesia. Pertama, konspirasi digunakan sebagai pondasi rezim otoritarian Soeharto dan kemudian melekat dalam institusi sebagai instrumen penting untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, pertautan antara ekosistem demokratis dan penggunaan media sosial memungkinkan masyarakat untuk merebut teori konspirasi sebagai alat perlawanan dan skeptisisme terhadap pemerintah. Ketiga, ketegangan negara dan masyarakat terkait otoritas kebenaran tersebut menguat dalam konflik terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mencoba mempertahankan legitimasinya melalui ketidakterbukaan terhadap informasi tentang COVID-19. Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat merespon ketidakterbukaan tersebut dengan melakukan penyebaran teori konspirasi yang menjustifikasi ketidakpengetahuan pada protokol kesehatan. Kontestasi ini memperburuk dampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Telah hadir bersama kami Bung Ibnu yang membuat tulisan ini pada tahun 2020. Selamat datang Bung Ibnu. Halo. Silahkan perkenalkan dulu Bung Ibnu. Ya, terima kasih Bung Angga. Jadi saya Ibnu Nazir, saya sekarang sedang mengambil S3 di bidang digital antropologi di University College London. Selain itu, saya juga masih terdaftar sebagai peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional, meneliti mengenai kajian sosial dan budaya. Oke, ini kebetulan topiknya konspirasi, ternyata lagi ada di rumahnya Nobita dan itu berhubungan dengan konspirasi global juga ya. Oke, ini pertanyaan pertama, kalau kita ngelihat jurnal yang dibuat oleh Bung Ibnu ini diawali dengan tweet dari Jerings yang menantang COVID, Betul, ya. betul. Dan ini kemudian menciptakan teori konspirasi seputar COVID di Indonesia. Ya, ya. Sebetulnya dari literatur yang ada, apa persamaan dan perbedaan teori-teori konspirasi mengenai COVID di Indonesia dan di luar negeri? Oke. Saya kira sebagai kajian ini masih growing ya, jadi tidak bisa dipetakan secara strict mana perbedaannya. Tapi kalau kita mau mapping secara clear, sebenarnya misalnya source utamanya kan perdebatan konspirasi misalnya di Amerika, dan itu sifatnya memang sangat berkaitan dengan geopolitik. Amerika yang ada di tengah kompetisi dengan Cina, dengan Rusia, dan di masa lampau Rusia, sekarang dengan Cina. Dan dari awal serangan utamanya adalah ke Cina dikaitkannya dengan bagaimana misalnya virus ini dibuat oleh Cina dan kemudian berpengaruh pada iklim politik. Di konteks Indonesia, sebenarnya kita tidak punya tradisi yang terlalu panjang, misalnya kompetisi dengan negara Cina atau kompetisi rival negara politik sebesar itu gitu. Tapi
saya kira ketika sudah di tengah iklim media sosial seperti sekarang, keterhubungan informasi yang seperti sekarang, mau tidak mau kita terpapar dan saya kira itu juga yang dikonsumsi dalam konteks yang tweet tadi oleh Jering dan digunakan juga untuk menyebarkan teori konspirasi. Ya, untungnya virusnya nggak muncul dari Malaysia ya. Kalau nggak kita pasti Iya, udah bilang itu iya, virus Malaysia gitu. iya, iya, Oke. iya. Sebetulnya poin-poin utama dari teori konspirasi seputar COVID ini justru bagaimana observasi Bung Ibnu itu terhadap teori konspirasi di rezim Orde Baru dan Iya, era reformasi. Ini bisa tolong betul. dijelaskan yang penggunaan konspirasi teori di rezim Orde Baru dan reformasi ini gimana? Baik. Jadi kalau saya berargumen dalam paper itu, konspirasi di Indonesia setidaknya modern gitu, sangat ditopang dari existing politiknya Orde Baru. Bagaimana sebenarnya politik zaman Orde Baru itu dibangun dengan menyalahkan waktu itu adalah kelompok yang dituduh komunis dan kiri gitu sebagai dasar dari munculnya Orde Baru. Dan salah satu karakteristik yang khas dari konspirasi adalah yang berbeda dengan katakan rumor dan gosip biasa adalah ada yang istilahnya Manician position. Jadi ada kontras antara hitam dan putih, jahat dan baik dan itu yang digunakan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Pak Harto. Ketika reformasi kemudian kita jadi mempertanyakan semua informasi yang dibangun oleh pemerintah yang waktu itu sangat centralized gitu. Kita punya sumber informasi dari pemerintah Orde Baru, kita percaya, dan ketika reformasi kita mempertanyakan, oh ternyata pemerintah tidak sepenuhnya benar. Jadi ketika direformasi, sekarang rakyat punya posisi yang agak imbang dengan pemerintah dalam hal mengelola informasi dan menerima informasi, jadinya sumber-sumber teori konspirasi tidak lagi hanya didominasi oleh sumber resmi pemerintah gitu, tapi kita sebagai warga negara juga punya andil dalam produksi dan mereproduksi penyebaran teori konspirasi itu di masa setelah reformasi. Jadi perubahan aktor sumber informasi itu menjadikan itu adalah perubahan yang kelihatan banget ya dari zaman Betul. Orde Baru dengan reformasi. Selain Ah, yang jelas adalah perkembangan teknologi itu sendiri juga ya, karena Oke. memang media sosial membuat demokratisasi penyebaran, orang bukan sosok yang figur, bukan sosok ahli, tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat dipercaya dalam penyebaran informasi selama mereka berpengaruh kan, yang tidak ada di masa Orde Baru. Ya, kapitalnya agak beda. Oke, lalu untuk pada kasus era COVID ya, apa Ya, persamaan dengan konspirasi teori di rezim sebelumnya di Orde Baru dan Reformasi dan apa perbedaannya? ya, per persamaannya adalah saya kira kembali framework-nya memang Manetian. Jadi kalau kita lihat konspirasi hampir selalu ada figur yang dituduh jahat gitu, punya intensi buruk. Sementara ada pihak yang menjadi korban dan biasanya pihak yang menjadi korban digambarkan sebagai mayoritas gitu. Jadi ketika ketika zaman Orde Baru narasi utamanya adalah komunisme itu jahat gitu, ada kelompok kecil yang jahat dan mengancam eksistensi bangsa Indonesia yang sangat besar gitu. Tapi sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah, tidak ada konspirasi kesehatan yang sangat besar, kecuali mungkin di regional-regional issues. Jadi ada beberapa kasus juga yang saya angkat di dalam paper saya, misalnya mengenai kasus di Papua, bagaimana wilayah yang sangat represif gitu cenderung punya ketidakpercayaan pada rezim medis yang lebih besar gitu karena di Papua rezim medis dibayangkan misalnya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah gitu, bukan sekedar kelompok yang ingin memberikan kebaikan pada society. Nah, di konteks yang COVID kemudian yang jahat ini berubah gitu. Jadi tiba-tiba ada pemerintah tetap sekarang dianggap jahat gitu ketika tadinya ada kelompok kecil di masyarakat dan pemerintah jahat ini dianggap mengorbankan masyarakatnya gitu dengan menyalurkan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan warga termasuk dalam hal ekonomi. Cuman karena ada dimensinya, sekali lagi kita informasinya adalah tingkat internasional, pemerintah juga dianggap dari kepanjangan tangan pada sosok elit global gitu, misalnya seperti WHO, kemudian dituduh Bill Gates dan seterusnya gitu-gitu. Yang saya kira dimensi itu tidak muncul pada era di Orde Baru ketika hidup kita masih relatifly terbatas pada konsep Indonesia gitu di luar negara-negara yang ada di luar Indonesia. Oke, pengamatan Bung Ibnu ya, karena tadi menyebut Papua, apakah di daerah luar Jabodetabek itu muncul konspirasi teorinya lebih besar dibandingkan misalnya di daerah perkotaan atau Jakarta, Jabodetabek lah.
Hmm. Sejujurnya saya nggak punya data yang sangat real gitu. Itu mungkin bisa juga menjadi riset yang dikaji gitu. Tapi kalau di-propose atau yang saya ajukan, argumen yang saya ajukan sebenarnya itu berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat gitu terhadap modernitas. Modernitas dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dengan lembaga kesehatan. Jadi ketika di wilayah di mana misalnya negara gagal memberikan pelayanan kesehatan yang baik gitu misalnya, jadi ketika orang kesulitan mendapatkan akses kesehatan, orang misalnya dipersulit ketika sedang berobat, orang misalnya merasa mendapatkan pengalaman malpraktik, itu membuka peluang-peluang untuk adanya ketidakpercayaan pada pemerintah dan itu mempermudah juga untuk jalannya pada konspirasi gitu. Kenapa kemudian salah satu paper yang saya angkat itu paper antropolog yang mengkaji tentang Papua itu menarik. Dia kasusnya bukan COVID tapi HIV waktu itu kasusnya. Tapi kenapa upaya untuk pemberantasan HIV di daerah sana menjadi tidak optimum karena adanya persepsi terhadap ketidakadilan itu gitu. Jadi yang saya ajukan adalah ketika pemerintah masih gagal, masih belum berhasil memenuhi hak-hak kesehatan dengan baik gitu, belum berhasil menunjukkan perannya sebagai pembawa kerangka modernitas dan menunjukkan keberhasilan itu, maka membuka peluang bagi warga untuk menjadi tidak percaya dan kemudian open terhadap teori konspirasi. Kalau balik kepada yang pertanyaan yang Bung Angga tadi ajukan gitu, kita kemudian bisa melihat apakah jangan-jangan daerah yang lebih banyak ketidakadilannya, misalnya ketimpangan sosial lebih tinggi dan lain-lain, punya peluang untuk lebih besar lagi teori konspirasi, walaupun itu saya kira harus dibuktikan lagi dengan riset yang lebih mendalam. Betul ya. Apa jangan-jangan justru eh, angka kepatuhan apa ya? Bahasanya orde baru sekali sini. Angka kita gunakan itu aja, kepatuhan terhadap vaksin gitu ya. Angka Ya, angka ya, distribusi vaksin itu juga jangan bisa berbanding lurus dengan jumlah teori konspirasi yang beredar ya. betul. Dan yang menarik juga, ini agak di riset yang lain ya, tapi sebenarnya saya sempat melakukan survei mengenai teori konspirasi tidak semata-mata soal COVID, tapi tingkat pendidikan tidak necessarily bertolak belakang dengan kepercayaan pada pada konspirasi ya. Jadi kadang-kadang dari kasus yang kita temukan justru tingkat pendidikan yang tinggi merasa sudah cukup punya pengetahuan untuk membantah norma-norma atau katakan ilmu pengetahuan umum yang beredar gitu. Jadi kan ketika kita misalnya melihat aktor seperti Jering di masa lampau, justru posisinya bisa menolak anjuran vaksin misalnya pada saat itu adalah karena dia merasa lebih mendapatkan informasi dibandingkan masyarakat kebanyakan kan gitu. Jadi jebakannya di situ sih. Oh, jadi karena terlalu banyaknya itu kemudian jadi terdistorsi informasinya jangan-jangan. Betul, betul, betul. Oke, kalau bisa kita simpulkan sumber dari konspirasi teori selama COVID itu selain dari informasi yang mungkin menyebar dari sana sini gitu ya, Ya, tetapi juga trauma akan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjadi ya, sehingga mereka tidak percaya gitu. betul. Ada sebab Nah, lain nggak? kalau oke, saya kira juga sebenarnya pemerintahnya sendiri masih ada dalam posisi yang mengaburkan soal pesan-pesan modernitas itu gitu. Jadi pesan-pesan kerangka kesehatan formal. Jadi kan misalnya kita tahu beberapa menteri gitu misalnya masih kayak ini hanya virus biasa atau beberapa cuman minum jamu bisa sembuh atau pakai kalung kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya kita di negara-negara yang katakan sangat pakai kerangka logika kesehatan barat quotes unquotes gitu ya, itu kan tidak akan muncul dari Menteri Kesehatan gitu, pernyataan-pernyataan semacam itu atau aparat-aparat formal kesehatan gitu. Tapi ketika di konteks Indonesia, ketika bahkan aparat kesehatan masih berposisi semacam itu gitu, jadi rujukan semacam apa yang bisa diharapkan oleh warga negara biasa gitu. Jadi di tengah ditambah seperti yang tadi kita sudah bahas, pelayanan kesehatan juga masih ada banyak masalah, dan kemudian secara sehari-hari bahkan sebelum COVID pun orang masih mengandalkan makanya banyak pengobatan alternatif gitu karena adanya ketidakpercayaan pada institusi kesehatan formal. Dan yang saya kira tidak tepat kemudian pihak-pihak yang merasa bahwa ini tidak salah gitu, beberapa juga mengpraktisi kesehatan kadang-kadang malah menyalahkan masyarakat karena kebodohannya gitu. Padahal ini adalah implikasi dari experience mereka gitu, ketidakpercayaan pada institusi negara, yang kemudian diperparah juga oleh banyak aparat-aparat negara sendiri kadang-kadang gitu. Jadi
Saya kira cara ini tidak tepat ketika sekedar menjudge bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh gitu dan kemudian menolak kebenaran dari apa yang dibawa oleh perangkat medis dan informasi medis. Oke, ini menarik. Baru-baru ini, em, baru-baru ini dan juga baru beberapa hari yang lalu, kita mendengar kasus AstraZeneca nih ya, yang mengatakan Ya, bahwa vaksinnya ya, memberi efek samping dan ya, akhirnya muncul ya, lagi tuh konspirasi teori bahwa COVID ini betul, dan itulah. betul, betul. Saya juga kebetulan kemarin sempat ketemu orang yang dia orang yang percaya pengobatan alternatif ketika COVID itu ketemu dengan siapa orang yang sakti lah ya, dan Ya, itu hilang gitu kan. ya, ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita perbaiki nih untuk mencegah hal-hal ini terus muncul gitu lah. Oke, saya kira memang yang jadi soal di konteks Indonesia, solusinya selalu tidak pernah bisa instan ya. Jadi yang paling paling fundamental adalah kita ada PR sangat besar terhadap pelayanan kesehatan yang pertama gitu. Gimana bisa pemerintah memastikan bahwa pelayanan kesehatan ini eh, open access pada semua gitu sehingga mengurangi friksi gitu ketika orang mau mendapatkan akses. Yang kedua juga saya kira approach dari edukasi kesehatan gitu sudah harus saya kira berhenti tidak lagi memposisikan warga sebagai orang yang sekedar bodoh gitu tapi juga dianggap sebagai dialog gitu karena seperti yang tadi Bung Angga sampaikan gitu ketika misalnya menyinggung AstraZeneca berarti kan ada kebenaran ya, ada sedikit kebenaran ya dalam tuduhan-tuduhan yang dilakukan selama ini gitu misalnya Iya. kan. Jadi persoalannya dengan konspirasi selalu begitu gitu, karena selalu mengandung ada sedikit kebenaran dan ketika itu muncul, itu kan memperkuat lagi distrust pada apapun upaya kesehatan baru yang muncul gitu. Jadi nanti kalau ada upaya kesehatan baru, terus tiba-tiba ada misalnya ya kita tidak mau tapi misalnya ada semacam pandemi atau penyakit yang besar, kemudian harus ada vaksin lagi, gimana lagi edukasinya kalau kita udah ngelihat di kasus lalu, oh, ternyata emang ada institusi yang berbohong, ada institusi yang menutupi kebenaran dan semacamnya gitu. Jadi saya kira harus berhenti menempatkan warga sebagai kelompok yang bodoh, tapi menempatkan mereka sebagai kelompok yang diinklusi dalam dialog untuk membentuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. Oke. Dari tadi kita sebut pelayanan kesehatan menganggap warga sebagai warga yang bodoh itu biasanya seperti apa sih? Em, Paling gampang sebenarnya kalau kasusnya COVID ya, itu kan sangat-sangat gampang orang menyebarkan video tentang ini menolak karena terus kemudian ada komen-komen soal bodoh banget nih nggak sekolah apa dan terus gitu. Oh, Maksudnya itu kan menyenangkan ego dan seringkali juga kita temukan komentar itu bahkan dari praktisi kesehatan gitu kan. Atau kalau hal-hal yang kecil-kecil lagi gitu, sangat sering misalnya kita temuin komentar orang datang ke dokter tidak cukup mendapatkan penjelasan dari sakit yang mereka alami gitu. Cuma dikasih, oh pokoknya sakit ini, minum ini gitu. Terus setelahnya kemudian kita cukup banyak juga mendengar cerita-cerita anekdotal, ada yang kasus malpraktek, apa dan lain-lain gitu. Artinya itu kan sebenarnya menimbulkan distrust pada institusi-institusi formal kan, yang sebenarnya kalau bagi orang-orang ini ketika misalnya mereka lari ke institusi tradisional dan mereka misalnya tidak sembuh juga, bagi mereka mereka punya agensi dalam memilih dokter ini gitu. Itu udah kemerdekaan yang mereka lakukan gitu ketika paling enggak kita sadar bahwa ketika kita milih katakan dukun tradisional atau apa, kita tahu kita tidak berharap banyak gitu. Sementara seringkali misalnya orang datang ke dokter modern sudah bayar mahal, nggak sembuh juga gitu, merasa kadang cuman dianggap sebagai ya udah kamu nurut-nurut aja lah gitu, kamu kan nggak ngerti gitu kan kira-kira begitulah. oh, oke oke ya ya itu poin menarik. Ini mengenai konspirasi teori itu saya selalu ingin membahas soal apa Hitler mati di Indonesia dan Di hal-hal Garut. lucu. Itu lucu Iya, iya. ya. Maksudnya oke, Iya, tapi iya. mungkin di lain kesempatan karena ini risetnya Iya, udah keluar. Terakhir, Bung iya, Ibnu ya. iya. Kita ingin membahas research gap atau riset ke Iya. depannya yang bisa dikembangkan dari topik ini apa? Iya, saya kira yang pertama tadi seperti yang Bung Angga sampaikan tuh ada gambaran yang menarik, pertanyaan menarik kan misalnya apakah betul daerah perkotaan misalnya lebih prone atau lebih patuh katakan quotes unquote lebih rasional gitu dibandingin daerah pedesaan misalnya. Itu satu. Pertanyaan laginya bisa diperdalam lagi soal pendidikan tadi gitu. Apakah memang tingkat berpendidikan pengaruh nggak sih terhadap kepercayaan pada teori konspirasi gitu yang lebih kuat gitu di level nasional? Saya kira basis-basis data itu terutama survei besar itu belum ada, jadi masih juga jadi PR.
Dan setelahnya saya kira bisa dilakukan pendalaman yang lebih lanjut gitu. Apakah jangan-jangan misalnya teori konspirasi juga ada levelingnya gitu. Jadi misalnya konspirasi kesehatan lebih mudah dipercaya daripada konspirasi politik misalnya. Atau Hmm, konspirasi yang paling ringan-ringan yang sering ditanganin juga oleh kelompok anti teori-teori hoax gitu, kayak Mavindo misalnya, ada persebaran beras plastik dari Cina gitu. oh ya. Persebarannya sepertinya biasanya tidak sebesar itu gitu, karena ya betul ada ancaman dari Cina, tapi kayaknya nggak banyak orang se-concern itu atau semudah percaya itu gitu dibandingkan misalnya kalau apa ya AstraZeneca misalnya memberikan impact kesehatan tertentu bla 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 gitu. Jadi orang ada ketakutan atau misalnya bahwa sebenarnya pemilu Indonesia digerakkan oleh Rusia kayak gitu-gitu lah. Oke. Jadi saya kira pemilahan-pemilahan layer-layer jenis-jenis konspirasi dan bagaimana efeknya di masyarakat itu riset yang sangat bisa diperdalam. Oke, terima kasih banyak Bung Ibnu atas Terima kasih banyak Bung Angga. sharingnya. Kita ketemu lagi nanti di publikasi-publikasi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Kesimpulan, teori konspirasi selalu ada dan pernah menjadi alat untuk kekuasaan pemerintah. Seiring dengan perkembangan demokrasi dan teknologi, informasi terkesan tidak dapat dibendung. Ada hal-hal baik, ada hal-hal yang justru kurang begitu baik. Pada saat pagabluk COVID-19, teori konspirasi begitu banyak muncul di masyarakat. Banyak pihak menyalahkan ketidakbecusan berpikir masyarakat dalam menelaah informasi menjadi sumber dari teori-teori konspirasi tersebut. Namun, mereka melupakan ketidakadilan fasilitas dan layanan kesehatan, baik dari kualitas maupun biaya, justru menjadikan masyarakat trauma dan tidak percaya akan informasi yang datang dari pemerintah. Kedepannya, riset yang bisa dikembangkan lagi antara lain adalah keterhubungan kepercayaan teori konspirasi dengan vaksin COVID. Selain itu juga bisa melihat pengaruh tingkat pendidikan dan teori konspirasi. Dan yang tidak kalah menarik adalah, menurut Bung Ibnu, apakah teori konspirasi memiliki level-level tertentu? Semoga kita semua terhindar dari teori-teori ini. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas soal universalisme hak asasi manusia dalam Islam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian podcast Diseminasi Riset. Bye.